semuanya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini kita mau ngobrolin tentang sukses hidup. Nah, semua orang pasti pengen sukses, makanya mereka semua berusaha dan bertekad untuk mencapai si sukses hidup ini. Tapi pertanyaannya Pak Robi, kira-kira apa sih tolak ukur atau standar dari sukses hidup itu? Ini memang pertanyaannya rada susah begitu ya, karena orang ngejar sukses, cuman tiap orang punya versi sendiri sukses itu ya. Nah, saya mau ngajak ngomongnya dari Alkitab, contoh seorang yang bisa jadikan kasus kita bicara sukses. Namanya Sakeus, tahu kan? Tahu Pak Robi. Ya, Sakeus yang dikenal sebagai orang pendek itu. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya ingin bicara tentang Sakeus nih ya. Juga pada kamu nih, supaya inget nih. Pertama, Sakeus itu disebut pemungut cukai. Ngerti nggak pemungut cukai itu artinya apa? Yang pungut teks ya Pak Robi? Iya, ngejar-ngejar pajak orang. Nah, zaman dulu tuh penjajah ya, kalau misalnya Babil masuk satu negara, mengalahkan negara itu dijajah, maka orang pinter, bangsawan, orang terdidik diangkut, dipindahin ke negara dia, ganti namanya, suruh ganti kepercayaannya, ganti pakaiannya, nggak boleh pakai bahasa begitu. Tapi kan mahal. Orang Romawi pinter nih, biarin aja orang Yahudi yang dikalahkan tinggal di sono. Cuman saya minta pajak dari orang kaya. Taunya berapa pajaknya? Si Sakeus itu yang suruh mengut pajaknya. Dan dia kan yang tahu orang ini kaya apa enggak, berapa kekayaannya, ini berapa. Sakeus itu menjadi orang yang disuruh orang Romawi ngambil pajak dari orang. Itu pertama ya. Jadi dia enak nih, sama orang Romawi diterima, sama rakyatnya orang takut sama dia kan. Nah, dan sekaligus juga dia punya posisi yang bisa dia manfaatkan mendapat lebih. Caranya gimana? Dia mau nggak mau orang-orang mengatakan, bisa nggak kurangin pajak saya? Jangan bilang kekayaan saya sekian, kurangin dikit. Jadi itu dia bisa di tengah tuh ambil keuntungan dari posisi itu. Romawi senang, tapi orang-orang ada yang senang, ada yang benci sama dia. Ini satu nih. Itu pertama. Tapi kedua disebut kepala pemungut pajak. Jadi dari sudut posisi luar biasa. Penghasilan luar biasa. Pemungut pajak lain takut sama dia. Tapi ada hal yang ketiga luar biasa. Mau nggak mau orang seperti dia populer dong. Orang tahu kepalanya dia. Orang hebat dia. Posisi, penghasilan, popularitas luar. Mungkin prestasinya juga hebat. Sampai orang Romawi percaya dia. Cuma dia punya masalah. Punya masalah. Tahu nggak masalahnya apa kira-kira? Ada P yang berikutnya. Pendek Pak Robi. Betul, punya posisi P pertama, punya penghasilan P kedua, punya P ketiga, punya prestasi itu, tapi P kan pendek. Orang pendek tuh artinya apa sih? Pendapat kamu? Pendek, nggak tinggi Pak. Iya bener, orang pendek nggak tinggi. Artinya apa kalau orang pendek? Artinya jadi mungkin dia bisa ngelihat hal lebih sedikit dibanding orang yang lebih tinggi dari dia gitu Pak. Oh, dia nggak bisa lihat apa-apa yang orang lain bisa lihat barangkali. Iya betul Pak. Atau sebaliknya, memang orang pendek itu lebih hemat hidupnya, celana nggak usah panjang-panjang. Oh iya Pak. Tapi cari baju susah, cari celana susah, barangkali gitu ya. Iya, Pak. Betul. Nah, dia pendek jadi ini. Ini ada masalah. Tapi yang paling menarik ada hal ketiga tentang Sakeus. Di tengah segala apa yang dia miliki, mungkin sukses ya, dibilang gitu. Dikatakan Alkitab dia ingin melihat Yesus. Ingin melihat Yesus. Ya, ini dia yang paling menarik ya. Oke, jadi apa kira-kira yang dimaksud dari kalimat itu nih Pak? Atau kira-kira apa ya motivasi dari keinginan Sakeus itu Pak? Ya, ini pertanyaan baik ya. Kenapa dia pengen melihat Yesus? Ada 3 tafsiran yang saya tahu di Alkitab ya. Ada yang mengatakan mungkin FOMO ya kan istilah sekarang, fear of missing out. Orang bicara tentang Yesus, gue juga pengen lihat, nggak mau kalah sama orang itu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan juga bukan begitu ya. Mungkin Sakeus ini walaupun punya duit, popularitas, prestise, segala macam, ada yang kurang. Dia rasa ada yang kosong di dalam hidup. Dan dia mau isi, dan isinya adalah dengan mengisinya dengan melihat Tuhan Yesus. Karena dia pernah dengar tentang dia. Itu tafsiran kedua. Tafsiran ketiga adalah Sakeus ini orang hebat gitu ya. Dia tahu bahwa begitu banyak orang penting, tapi nggak ada yang lebih penting dari Tuhan Yesus. Itu tafsirannya, kenapa dia mau melihat Tuhan Yesus. Begitu maksudnya. Oke, ya. Berarti yang pasti Sakeus ini serius ya Pak dalam berupaya untuk bisa melihat Yesus begitu ya Pak? Betul sekali. Dan ya itulah, karena pendek,
Dia datang, orang sudah datang rame-rame Tuhan Yesus, dia nggak bisa ngelihat karena ketutupan sama badan orang dan orang nggak buka jalan. Ya, situ boleh kaya, punya popularitas, tapi dalam soal ini rasain lu gitu ya, kejepit di mana. Tapi yang paling menarik adalah apa yang dia lakukan? Apa dia nyerah? Ya, Dia naik ke enggak. atas pohon. Nah ini menarik ya, dia mendahului orang lain, naik ke pohon, orang pendek naik pohon tuh resikonya gede kan. Berarti orang ini memang daya juangnya tinggi, tidak mudah putus asa. Dan dia tunggu Tuhan Yesus di sana sekadar untuk melihat, mencapai apa yang dia inginkan. Ini buat saya menarik juga ya. Orang-orang seperti dia itu, tokoh-tokoh di Alkitab ini bukan orang yang hanya bersarah pada Tuhan atau apa, tapi ada bagian hidup yang dia kejar memang. Ada bagian dia, ada bagian Tuhan, kira-kira gitu ya. Ini pejuang nih, walaupun dia belum seorang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tapi yang paling menarik adalah buat saya ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus kan bisa perhatikan sana, sini, orang banyak. Tapi kok dia berhenti dan perhatiin si Sakeus. Dan berkata, Sakeus turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Nah zaman dulu kalau orang mau mampir ke rumah seseorang, ini artinya orang itu dianggap berharga untuk ditemui. Dan orang-orang dikatakan di Alkitab itu protes, kok datang ke rumah orang berdosa gitu ya. Tapi di tengah-tengah orang punya gambaran begitu negatif tentang Sakeus dan dia juga tahu lah. Ya. Dia tentunya merasa aneh. Kok Tuhan ini perhatiin saya? Tuhan terima saya walaupun saya kayak begini gitu ya. Tuhan kok malah mau mampir ke rumah saya. Ini menyentuh ya bahwa Tuhan mau menjumpai dia sebagaimana dia ada itu. Tidak menghakimi dia. Wah, Ya. pasti Zakeus kaget, dia tersentuh takjub begitu ya Pak? Betul, betul. Dan bukan hanya itu ya. Dia tidak nyangka bahwa Tuhan mau terima dia sebagaimana ada. Ini menarik dari cerita ini. Dia boleh kata secara umum sih sukses ya. Cuman dibenci orang juga, badannya pendek. Tapi Tuhan Yesus mau terima dia seadanya, mau mampir ke rumahnya. Ini menarik sekali ya. Jadi pada saat itu yang menarik adalah Tuhan datang mau berelasi khusus dengan Sakeus. Dan karena itu boleh dikatakan Sakeus mengalami titik balik, turning point. Bukan titik bolak-balik ya. Satu titik balik yang mungkin dia tidak pernah alami dalam hidupnya. Dan karena itu dia membuat resolusi atau tekad. Oke, begitu saya juga bisa melihat sih ya Pak, saya Ya. bisa ngerasain kalau Zakeus ini bisa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan sentuhan Tuhan, Ya. sehingga Zakeus ini mau bertransformasi begitu ya Pak, mau berubah. Betul. Dan dia sampai mengatakan berapa banyak yang gua tipu dari orang, saya lakukan ini, saya kembalikan harta sekian. Itu tidak mudah loh, hasil kerja tahun-tahunan dengan susah payah dikumpulkan, dia rela dibuang. Hanya karena telah berjumpa Tuhan, karena Tuhan menerima dia. Karena ada relasi khusus dengan Tuhan, dia mau transformasi hidupnya. Dan akibatnya apa? Dia menjadi inspirasi buat orang lain kan. Sampai sekarang di gereja Ortodoks, di gereja Roma Katolik, Sakeus merupakan tokoh yang sangat dihargai. Jadi kesimpulan kita apa nih? Kalau lihat itu sukses itu apa? Iya, jadi gimana nih Pak? Jadi untuk sukses hidup, apa sih Pak yang bisa kita pelajarin dari kisah Zakeus ini? Gak gampang nih pertanyaan. Yang pertama adalah kalau kita lihat, kalau sukses ditentukan seperti orang modern 5P yang diperoleh. Posisi, penghasilan, ya, kemudian juga popularitas, prestasi, prestise. Ternyata didapat itu semua, apalagi dengan cara tidak benar, cara melenceng, itu tidak memberikan sukses sebenarnya. Luarnya sukses, dalamnya ada yang kosong barangkali. Ada yang gelap. Sukses yang sesungguhnya adalah pertama-tama kita mengalami hidup yang luar biasa karena Tuhan mau berelasi dengan kita. Mengalami relasi khusus dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu adalah ciri sukses yang sesungguhnya. Dan orang yang intim dengan Tuhan itu ciri-ciri salah satu sering terpesona. Bukan hanya beragama loh. Kalau cuma orang beragama, cuma bikin ritual, ikut ini, aktif itu, nggak jamin dia bisa terpesona oleh Tuhan. Selain terpesona, dia juga nyaman dengan Tuhan kan. Dia berterima kasih, itu dulu. Yang kedua, karena berelasi itu, orang sukses itu selain mengalami relasi dengan Tuhan, dia mengalami transformasi, perubahan terus-menerus. Karakter berubah, ya, kemampuan berubah, komitmen berubah, dan berbagai hal berubah.
Dan ketiga, akibatnya dia menjadi orang yang menginspirasi orang di sekitar dia dan orang-orang lain. Saya kira itulah sukses. Nah, bukan berarti nggak boleh punya penghasilan lebih, bukan berarti nggak boleh punya prestasi yang tinggi, bukan berarti nggak boleh punya popularitas, tapi itu bukan yang utama. Kalau 3 hal itu dicapai dan ini dicapai, itu adalah sukses yang sempurna. Setuju nggak? Setuju Pak Robi. Oke, berarti pertanyaannya buat pemirsa sekalian, apakah saudara-saudari sekalian sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Apakah saudara-saudari sekalian sudah bertransformasi dan juga sudah bisa menjadi inspirasi untuk orang lain? Inilah pertanyaan yang memang tepat, yang mengarahkan kita mengejar sukses yang sebenarnya. Sampai ketemu di dalam percakapan kita selanjutnya.